Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita bermajelis ilmu dalam rangka menambah perbendaharaan ilmu kita untuk perbaikan hablu minallah dan hablu minan nas kita, karena kedua hal ini adalah syarat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita duduk di majelis ilmu, terkadang mendapatkan ilmu, terkadang pula keluar sebagaimana masuknya. Tapi jangan berputus asa. Rasulullah menjanjikan kemudahan menuju surga Allah meskipun hanya sekedar duduk-duduk tanpa memperoleh sedikit pun ilmu di majelis ilmu. Istilahnya apa umahat? Masuk kanan, keluar kanan. Mantul. Bukan mantap betul ya, tapi apa? Mantul. Enggak mudeng-mudeng. Maka tetap lanjutkan. Terus belajar. Karena ilmu itu minnatun ilahiyah. Pemberian Allah. Bukan dengan kesungguhan, bukan dengan kecerdasan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah kita terhibur dengan janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Kenapa kira-kira umahat padahal dia enggak dapat ilmu nih? Kenapa kira-kira? Karena dia mendapatkan keberkahan majelis ilmu dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang baik. Duduk-duduk bersama orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan majlis ghibah, wala namimah, wala gosipan. Tapi apa? Majlis yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Silakan umahat dibuka halaman 119. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan buku ini, sebagaimana daging di rumah sudah mau habis juga. Sudah habis kau Mahat? Ada ya. Kalau habis infokan aja umat, japri aja kalau habis. Silakan dibuka halaman 119 di prinsip yang ke-38. Kata penulis, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun idza aradu lirrijali fi nafsihi wa malihi falahu ayyuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdiru wa laysa lahu idza faraqahu aw tarakuhu ayyatlubahum wa la yattabi atharahum laysa li ahadin illa al imam aw ulatul muslimin. Boleh memerangi pencuri dan khawarij apabila mereka telah melakukan pembunuhan dan perampokan. Ungkapan penulis ini berdasarkan hadis Rasulullah di halaman 121. Ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang kepada Rasulullah seorang pemuda, lalu berkata, ya Rasulullah, ara'aita idza ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Bagaimana menurutmu jika datang seorang ingin mengambil hartaku? Maka kata Rasulullah, fala tuti'hu, jangan engkau berikan. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana menurutmu jika dia memerangiku dalam rangka mengambil harta tersebut? Qala qatilhu, kalau gitu perangi juga, lawan juga dia. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana menurutmu jika dia membunuhku? Qala fa anta syahidun, engkau apa? Syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana menurutmu jika aku membunuhnya? Qala huwa finnar, dia tempatnya
di neraka jahanam. Nah, berdasarkan hadis ini Rasulullah membolehkan kita untuk memerangi, melawan mereka yang berusaha mengambil harta kita. Baik itu di jalan, di rumah, di kantor, maka berusaha mungkin kita menolaknya. Kita ketahui umahat, di dalam agama kita dibedakan antara pencuri, perampok, koruptor, dan yang lainnya. Meskipun tujuannya sama, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau mencuri itu syaratnya ada 2. Yang pertama, dia mengambil secara diam-diam. Yang kedua, mengambil harta di tempat penyimpanan harta. Nah, ini baru apa umat? Dikatakan dia mencuri. Contoh, tempat penyimpanan harta kan berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis hartanya. Kalau uang, emas, kira-kira di mana ditaruh umat? Di bawah bantal enggak? Di lemari. Taruhlah warga Balikpapan naruh uang, emas, perhiasannya itu di lemari. Ini namanya hurzun, tempat penyimpanan harta. Nah, ketika pencuri masuk ke dalam rumah, ingin mengambil uang kita, tapi dia temukan di ruang tamu. Paham? Maka dia tidak dikategorikan mencuri. Kenapa? Karena dia mengambilnya di bukan tempat penyimpanan harta. Motor, di mana disimpannya umahat? Di garasi. Ketika datang pencuri mengambil motor kita yang kita parkir di luar di pinggir jalan, maka si pencuri itu bukan pencuri. Karena dia mengambil bukan pada tempatnya. Yang kedua, dia mengambil secara diam-diam, senyap-senyap gitu, nggak diketahui si pemiliknya. Dengan 2 syarat ini barulah dia nanti dihukumi sebagai as-sarik, pencuri. Tapi kalau dia mengambil secara terang-terangan, ini namanya apa? Merampok, jamret, dan yang lainnya. Dan nanti hukumnya di dalam agama kita juga berbeda. Kalau pencuri dipotong tangannya, kalau perampok enggak. Bagaimana dengan koruptor yang mencuri, mengambil uang rakyat? Maka koruptor itu tidak dikategorikan sebagai sarik atau pencuri. Tapi apa umahat? Khoin, pengkhianat. Kenapa? Seharusnya BLT mungkin sampai ke tangan masyarakat 1 juta. Disunat di kantor gubernur 50, di kantor bupati sekian, di kantor kecamatan sekian, lurah, RT, sampai ke tangan masyarakat cukup beli gula, beras, sama teh saja. Kenapa? Karena banyak yang dikhianati oleh para pemangku jabatan. Nah, kata penulis di sini atau kata pensyarah, para pencuri adalah mereka yang merampas harta, termasuk para begal, perampok, dan yang lainnya. Mereka tanpa diragukan lagi, termasuk kaum muslimin. Oleh karena itu, jika mereka menghunuskan senjatanya, mereka diperangi dengan sesuatu yang bisa menghalau kejahatannya. Allah berfirman, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu. Dibunuh atau disalib. Ini hukuman bagi apa? Bagi perampok. Oleh karena itu, jika seorang pencuri masuk ke rumah untuk sekedar mengambil barang, hendaklah pemilik rumah mencegah kejahatannya dengan cara terbaik. Kalau bisa diusir kayak mengusir kucing, lakukan dulu mahat. Hus. Kira-kira bisa nggak?
ada masuk, ada kedengaran suara langkah orang gitu, ngapain, pergi. Nah, ini lakukan dulu yang paling mudah. Kira-kira kalau dengan suara nggak bisa, mungkin dengan gertakan ngambil pisau dapur, baru digertak, tetap juga masih berani umahat. Maka apalagi langkah berikutnya, mungkin ambil sesuatu yang bisa membuat dia lari. Teriak mungkin, atau bangunkan suami atau yang lainnya. Jadi jangan langsung menghunuskan pedang untuk menimpas batang lehernya. Nah, jadi tidak langsung mengambil tindakan dengan membunuhnya. Pemilik rumah harus mempertimbangkan apakah pencuri tersebut layak dibunuh atau tidak. Misalnya mereka masuk ke rumah untuk sekedar mencuri bahan makanan atau semacam itu, karena mungkin kelaparan, karena nggak ada BLT cair, nggak ada sembako dari pemerintah, akhirnya apa? Dia mencuri makanan. Akan tetapi jika pemilik rumah melihat kekuatan dan kesungguhan mereka untuk merampok, maka ia boleh memerangi mereka. Dilihat juga umat, kalau sekiranya mudorot yang akan muncul akan menimpa kita, maka jangan lakukan perlawanan. Jangan lakukan perlawanan. Kemungkinan kita ini akan kalah nih, atau akan mudorot, maka lebih baik sembunyi atau lari. Lebih baik harta yang melayang daripada jiwa yang melayang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, suatu ketika ada seorang pencuri memasuki rumahnya, lantas Ibnu Umar pun menghunuskan pedang di hadapan wajahnya. Andai kata anak-anaknya tidak memeganginya, sungguh ia telah membunuh pencuri tersebut. Seakan-akan ia mengetahui bahwa pencuri tersebut adalah orang yang akan melakukan penyerangan dan datang untuk membuat kerusuhan, atau bukan dari golongan yang dilindungi darahnya. Golongan yang dilindungi darahnya umahat adalah kaum muslimin. Kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Jika mereka sudah masuk Islam, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Darah dan harta mereka terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Akan tetapi karena ada dalil-dalil yang melarang pembunuhan, hendaklah mereka mencegah kejahatan tersebut dengan cara yang baik. Nah, jika dengan suara nggak mempan, maka mungkin dengan kayu atau sesuatu yang bisa membuat lari pencuri itu. Hendaklah mereka mencegah kejahatan tersebut dengan cara terbaik. Jika salah seorang di antara mereka terluka, hendaklah dibiarkan saja, maksudnya pembunuhannya tidak dilanjutkan. Kalau sudah dipukul pakai kayu jatuh gitu pingsan, jangan ambil pisau lagi, disembelih lehernya, enggak. Tapi dibiarkan lari. Dan bagi mereka yang telah terpukul mundur, mereka tidak perlu dikejar. Apalagi diteriakin warga. Maling, maling, dia sudah lari, kasihan, jangan. Karena warga kadang umahat main hakim sendiri kan. Akhirnya warga yang bonyokin, mukulin, mati. Kitalah yang menyebabkan kematiannya. Dengan sebab teriakan kita, warga akhirnya terbangun dan menyergapnya. Ia bisa mengancam dan menakuti mereka setelah memperingatinya. Jika peringatan dan ancaman tidak berdampak bagi mereka, ia bisa menampakkan kepada mereka bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa melawan dan mengusir mereka. Jika mereka bergeming, ia bisa menggunakan kemampuan seminim mungkin untuk melawan mereka. Jika mereka berhenti dengan dipukul tongkat, maka ia cukup menggunakan hal itu. Dan janganlah ia menggunakan senjata api ataukah senjata tajam. Jika hal itu tidak cukup bagi mereka, ia bisa menggunakan pisau. Tidak perlu menggunakan pedang. Jika hal itu tidak bisa menghentikan mereka, gunakanlah pedang atau senjata
semisalnya pada zaman ini. Kita di Indonesia, umahat, dilarang menyimpan senjata api ya. Yang boleh hanyalah senjata tajam. Itu pun ditaruh di rumah saja. Beda dengan di daerah-daerah yang lagi bergejolak seperti Yaman, Israel dan yang lainnya, mereka bebas senjata api. Sekarang yang bisa digunakan untuk membunuh atau memerangi mereka seperti senapan atau yang lainnya. Ia bisa menggunakan hal itu untuk melawan tipu daya dan kejahatan mereka, baik serangan mereka dilakukan untuk membunuh, merampas hartanya, mengambil hal-hal yang haram dirampas atasnya, maupun semisalnya. Semua pencuri yang menyerang dilawan dengan sesuatu yang bisa menghalau kejahatan mereka atau diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kalau kita bisa menangkapnya umat, melumpuhkan dia dengan cara menangkap dan mengikatnya, itu yang terbaik. Tanpa harus memukuli, menganiayanya. Kemudian kita serahkan ke pihak yang berwenang. Kalau di lingkungan kita ada ketua RT, nanti ketua RT yang melanjutkannya ke pihak yang lebih berwajib. Larangan bersaksi kepada seorang muslim bahwa ia akan masuk surga ataupun neraka. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah umahat dalam menyikapi seseorang. Kita tahu bahwa manusia itu dibekali fujur wa taqwa, dibekali pada diri mereka kejahatan dan kebaikan. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada setiap jiwa kejahatan dan kebaikan. Nah, ketika kita melihat seseorang yang dalam kehidupannya semuanya berbuat jahat, gak ada satupun kebaikan yang dia lakukan, maka kita tidak boleh memvonisnya ini penghuni neraka nih. Allah tidak akan mengampuninya lagi. Semua dia lakukan. Siang dia menjamret, merampok, malam dia di judi online, sabu-sabu, judi, berzina, seluruh keburukan dia lakukan. Maka kita sebagai orang yang melihat seperti ini, maka tidak boleh memvonis orang tersebut penghuni neraka kah atau tidak ada kebaikan kah. Nah, karena sikap kita ini melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik yang kita lakukan adalah berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Sekarang sebaliknya, ada orang yang kita lihat Masya Allah seluruh ketaatan dia lakukan. Dia rajin ngaji, rajin hadir majelis ilmu, rajin bersedekah, berbuat baik. Ini pun tidak boleh kita vonis ini calon penghuni surga yang ada di balik papan. Yang ada di balik papan. Kita yang terbaik kita lakukan adalah kita berharap kepada Allah sekiranya dengan amalan solehnya itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini kita nggak boleh gulu dalam menyikapi yang buruk maupun yang baik, yang jahat maupun yang taat. Tapi bersikap pertengahan. Tak kala ada seorang sahabat meninggal dunia, datanglah Rasulullah mengunjunginya. Kemudian ada seorang sahabiah yang dimana sahabat muhajir ini tinggal di rumahnya. Dia mati di rumahnya. Terus sahabiah ini berkata bahwa Allah telah merahmatimu. Aku bersaksi bahwa Allah memuliakanmu. Lantas Rasulullah mengomentari ucapan si sahabat wanita ini dengan ucapannya, dari mana engkau tahu Allah merahmatinya, Allah memuliakannya? Lantas dia ternyata berkata hal tersebut tanpa ilmu. Dan bertanya kepada Rasulullah, lantas siapa yang Allah muliakan wahai Rasulullah?
Kata Rasulullah, adapun dia telah datang sesuatu kematian kepadanya. Dan aku sebagai seorang Rasul tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah kepadaku. Apakah saya nantinya dirahmati, dimuliakan? Aku nggak tahu. Ini pelajaran bagi kita umat. Kalau ada orang mati, kita hanya mendoakan semoga Allah merahmatinya. Paham? Tidak boleh memvonis dengan apa? Almarhum, almarhumah. Kalau perempuan umahat ya, telah meninggal almarhumah. Apa nih bedanya dengan yarhamuha? Semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhumah itu sudah pasti. Sudah pasti dimuliakan, dirahmati Allah. Kalau yarham masih apa? Harapan. Semoga Allah merahmatinya. Kalau bersaksi tentang kebaikannya boleh-boleh saja. Mungkin semasa hidupnya dia banyak berbuat kebaikan, maka yang melihatnya boleh bersaksi. Aku bersaksi dia semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan. Tapi memvonis dia surga dan neraka ini yang nggak boleh. Karena ini ilmunya indallah wa inda rasuli. Kecuali mereka yang sudah divonis surga dan neraka oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang akan disebutkan. Wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi amalin ya'maluha bi jannatin wala narin. Narju lis-salihi wa nakhafu alaihi wa nakhafu alal musii'ina al-mudhnibi wa narju lahu rahmatallah. Kita tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin, dikarenakan suatu amalan yang diperbuatnya. Kita mengharap kebaikan bagi orang yang soleh dan mengkhawatirkan kejelekan bagi mereka yang tidak soleh. Dan mengkhawatirkan kejelekan. Kita juga mengkhawatirkan kejelekan akan menimpa orang yang berbuat buruk, lagi berdosa, dan mengharapkan rahmat Allah baginya. Kita tahu mahat bahwa surga Allah itu adalah rahmat Allah dan fadlun minallah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam artian bahwa surga itu atau kebahagiaan itu pemberian Allah semata, bukan tukar-menukar dengan amalan soleh yang kita lakukan. Nah, dari sini kita tidak boleh memastikan orang yang melakukan amalan soleh selama hidupnya pasti surga balasannya. Kenapa? Karena boleh jadi Allah memberikannya, boleh jadi Allah tidak memberikannya. Mungkin secara zahirnya saja dia baik, ternyata batinnya buruk. Dan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghukumi seorang itu dengan apa umat? Dengan zahirnya, bukan dengan sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Ini termasuk akidah Ahlussunnah. Mereka tidak menetapkan bagi seorang pun dengan surga atau neraka, meskipun ada beberapa hadis yang berlaku mengenai hal tersebut. Terdapat beberapa hadis yang membahas tentang ancaman dan janji, sehingga Ahlussunnah berpendapat urusan mereka kembali kepada Allah. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengharap wajah Allah dengan hal tersebut. Secara garis besar umahat bahwa setiap mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan telah masuk ke dalam Islam, maka mereka ada jaminan surga. Ini secara apa? Secara garis besarnya. Tapi apakah awaliyah atau ba'diyah atau masuk surganya itu langsung kah ataukah singgah dulu di neraka? Ya, dilihat
apakah nanti amalan solehnya lebih banyak ataukah amal keburukannya lebih banyak? Yang jelasnya setiap kaum muslimin akan masuk apa umat? Surga. Karena neraka itu bukanlah tempat yang kekal bagi mereka, tapi bagi tempat yang kekal bagi non-muslim, kafir, musyrik, majusi, agama kepercayaan dan yang lainnya. Dalilnya mana umat? Di surah Al-Bayyinah ayat 6. Ada yang menghafal? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadanya. Ulaika syarrul bariyah. Nah, ini harus kita yakini. Enggak ada istilahnya apa wahdatul adyan, kita sama-sama. Jalannya saja yang berbeda, tujuannya sama, enggak. Kita harus yakin dengan ayat ini. Itu termasuk hadis-hadis janji, sehingga tidak semua yang kita lihat seperti yang disebutkan dalam hadis. Lalu kita mengatakan orang ini termasuk penghuni surga, orang ini diharamkan dari neraka. Akan tetapi hendaklah kita mengatakan urusan ini kembali kepada Allah. Karena ikhlas adalah perkara yang gaib. Mungkin saja kelihatannya Masya Allah pakaiannya syar'i, kemudian sedekahnya lancar, ibadahnya terus, ternyata ada kenifakan di dalam hatinya. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun seberat biji sawi atau jagung. Tidak masuk di sini maknanya tidak masuk secara langsung umat. Tapi apa? Singgah dulu di neraka. Nah, beginilah kita memahami hadis-hadis yang bercerita tentang tidak masuk ke dalam surga. Karena beda dengan pemahaman Khawarij yang mereka mengatakan tidak masuk surga selama-lamanya. La yadkhulul jannata fattatun aw nammamun. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang suka mencela. Mencela ini secara langsung ya, mengata-ngatai di depan matanya. Dan mengadu domba. Kenapa domba yang dijadikan ini sebagai aduan umat? Padahal yang sering diadu itu kan ayam ya. Mengadu ayam kan. Coba perhatikan di kambing itu ada beberapa jenis ya. Ada domba, ada PE, ada mais. Nah ternyata kalau PE dan jenis-jenis yang lain itu sering kelahi. Nah domba ini yang jarang kelahi. Nah sehingga ketika ada orang dibuat ribut, dibuat kelahi, ini seperti apa? Mengadu domba yang tidak pernah kelahi. Apa maknanya mengadu domba umat? Naklul kalamil ghair lil ifsad. Menukil ucapan orang lain untuk merusak. Kalau saya katakan si fulana itu ngomongin anti begini loh. Padahal si fulan itu enggak ngomong seperti itu. Ini namanya apa umat? Fitnah. Kalau benar yang disampaikan si fulana itu namanya apa? Mengadu domba. Bukan tujuannya ghibah, tapi apa? Memang untuk merusak hubungan kedua umahat ini. Apakah kita mengatakan sungguh mereka termasuk penghuni neraka? Jawabannya tidak. Karena yang melakukan adu domba, mencela orang lain ini adalah kaum muslimin. Sungguh urusan mereka kembali kepada Allah. Apa yang ada dalam hati mereka tersembunyi. Ini pelajaran bagi kita umat bahwa kita itu menghukumi apa yang zahir dari kaum muslimin. Adapun urusan batinnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga umahat saya tahu loh batin kamu seperti ini.
Saya tahu isi hati kamu seperti ini. Ini tidak tepat. Sehingga kita tidak menetapkan bagi salah seorang dari mereka dengan surga atau neraka. Akan tetapi hendaklah kita mengatakan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang bermaksiat, di mana dalil syar'i menyebutkan tentang mereka. Urusan mereka kembali kepada Allah. Jika ia menghendaki, ia menyiksa mereka. Jika ia menghendaki pula, ia mengampuni mereka. Ini berdasarkan satu ayat atau dua ayat di dalam surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau orang itu mati di atas kesyirikan, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka juga telah dijanjikan dengan pahala dan ampunan. Urusan mereka kembali kepada Allah. Jika ia berkehendak, disempurnakan pahala mereka dengan merahmati dan memasukkan mereka ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah Al-Zalzalah. Ada yang menghafal, Umat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun amalan itu, kebaikankah atau keburukankah, dia akan mendapati balasannya. Paham, Umat? Contoh gini. Umahat di sini ada yang rajin bersedekah dengan uang, paham? Karena dia memiliki harta. Ada di sana yang dia tidak bisa bersedekah dengan uang, tapi bisanya sedekah dengan senyuman, paham? Ketemu umahat yang lain dia senyum, maka ini adalah sedekah, kan? Dari sisi apa ini umahat? Dari sisi idkhalus surur alal ghair, memasukkan kebahagiaan bagi orang lain. Coba bayangkan umahat, kalau kita lempar senyum kepada umahat yang lain, umahat tersebut bahagia, kan? Kalau kita cemberut, bermuka masam, kenapa ya dia kayak gitu? Dia bersuudzon kepada kita. Nah, melemparkan senyuman itu adalah sedekah. Dan ini kita akan mendapati balasannya. Taruhlah umahat ini, Masya Allah, dia juga sering namimah, sering gibah, sering mengadu domba, tapi sering juga senyum. Berarti berkumpul padanya apa umahat? Keburukan dan kebaikan. Keburukan dia akan mendapatkan balasannya. Kebaikan yang dia lakukan dengan sering senyum tadi, itu pun dia akan dapati kebaikannya. Kalau Allah langsung dia siksa di dalam neraka, terus dia abadi di sana, maka Allah berlaku zalim kepada orang ini. Karena orang ini apa? Orang muslim. Orang muslimah. Bukan non-muslim. Inilah makna pernyataan ahlu sunnah tidak menetapkan seseorang dengan surga atau neraka, kecuali bagi orang yang telah ditetapkan oleh Nabi seperti 10 orang yang dijanjikan surga. Di dalam sabda Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ini mereka yang sudah divonis surga, meskipun mereka masih hidup. Juga orang-orang yang diriwayatkan bahwa mereka termasuk penghuni neraka seperti Abu Lahab, sayasla naron dzata lahab. Meskipun dia masih hidup, tapi Allah sudah memvonisnya dengan neraka. Dia dan istrinya Ummu Jamil. Dikenal dengan Ummu Jamil karena paras wajahnya yang begitu cantik, tapi kedengkian permusuhan dia kepada Rasulullah dan kesyirikan dia membuat dia masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang seperti mereka
yang disebutkan dalam nas-nas bahwa mereka termasuk orang-orang yang akan diazab. Maka selain mereka ummahat, tidak boleh kita memvonisnya. Meskipun dia kiai, meskipun dia habib, meskipun dia syekh, meskipun dia banyak kebaikan, tidak boleh kita memvonisnya. Nah, prinsip yang ke-40, wa man laqiyallaha bidzambin yajibu lahu bihin naru taiban ghairu musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'ah. Barang siapa menemui Allah dengan membawa dosa yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, sehingga ia dalam keadaan bertaubat dan tidak berlarut-larut dalam dosa, sungguh Allah mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya serta memaafkan kesalahannya. Barang siapa yang menemui Allah sedangkan hukuman dosa tersebut telah ditimpakan kepadanya di dunia, maka itu adalah penghapusnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Kita tahu ummahat, sadar atau tidak, kita itu banyak melakukan kesalahan karena Allah telah menginfokan hal tersebut di dalam sebuah hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Dan tidak ada yang mengampuni seluruh dosa kecuali aku. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Kita tahu bersama bahwa dosa itu ada dua ya ummahat ya. Ada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah setiap perbuatan yang mendapatkan hukuman di dunia, mendapatkan laknat, dan mendapatkan ancaman di akhirat. Ini adalah dosa besar. Perbuatan yang mendapatkan hukuman di dunia, laknat, dan ancaman atau hukuman di akhirat kelak. Mencuri, hukuman di dunia apa ummahat? Potong tangan. Membunuh, hukuman di dunia qisas. Kemudian berzina, hukum di dunia dicambuk atau dirajam. Yang ada hukumannya di dunia ini apa? Dosa besar. Demikian juga yang mendapatkan laknat. Contoh, Rasulullah bersabda, la'anallahu man ghayyara al-ard. Allah melaknat orang yang memindahkan patok tanah. Kalau sekarang apa ummahat? Membuat sertifikat tanah palsu atau tanah orang lain. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi sogok dan menerima sogok. Ini adalah dosa besar. Demikian juga yang ada ancamannya di akhirat kelak. Akan masuk ke dalam neraka orang yang melakukan ini dan itu. Nah, dosa besar ini ummahat dituntut bagi pelakunya itu untuk bertaubat. Apa makna taubat? Taubat itu adalah rujuk kembali kepada kebaikan. Nah, seseorang yang bertobat, dia harus melakukan 5 hal sehingga syarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama dia harus ikhlas. Benar-benar memurnikan tobatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut istri,
bukan karena takut atasan atau tujuan-tujuan dunia yang lain. Syarat yang kedua, dia harus apa? Iqla' anidzam, mencabut diri dari perbuatan tersebut. Kalau dia biasa selingkuh dengan perempuan lain, dia harus apa? Berusaha memutus segala cara atau jalan untuk kembali melakukan perselingkuhan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, an-nadmu ala fi'lihi, dia menyesali perbuatannya tersebut. Benar-benar dia menyesali. Dia apa? Untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat, berazam kuat untuk tidak kembali melakukan. Berazam kuat untuk tidak kembali melakukannya. Yang kelima, waktunya masih ada. Waktu tobat itu masih ada. Kalau sekiranya matahari sudah terbit dari utara, benar nggak umat? Matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi taubat. Atau nyawa sudah di kerongkongan, sudah sakaratul maut, maka tidak ada lagi taubat. Maka jika 5 hal ini dia penuhi, maka taubat tersebut diterima. Kalau tidak berazam, pasti dia akan melakukannya lagi kan umat ya. Atau dia tidak menyesali sedikit pun perbuatannya, maka dia akan melanjutkan lagi. Ketika ada seorang pasutri datang ke rumah kami yang membuat saya kepala hampir pecah dengan perbuatan suaminya gitu, yang baru saja pulang dari ibadah umroh, masih ternyata melanjutkan perselingkuhannya dengan perempuan yang lain. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Dan tidak ada nampak penyesalan sedikit pun dari raut wajah suaminya. Maka saya sarankan untuk segera mungkin pisah saja. Karena ini akan berlarut-larut terus. Karena tidak ada penyesalan sedikit pun dari suaminya. Sampai saya tanya, Pak, selingkuhnya tipis-tipis atau tebal-tebal? Apa bedanya umat tipis-tipis dengan tebal? Kalau tebal berarti sampai berhubungan badan kan? Kalau tipis-tipis ya hanya sekedar mungkin pelukan, ciuman dan yang lainnya. Sampai dia berhubungan badan. Maka saya sampaikan kalau di dalam Islam, maka ini harus apa? Harus dirajam. Bapak harus apa? Dimasukkan ke dalam lubang sedalam dada, kemudian dilempari batu kecil sampai mati. Kenapa? Karena dia sudah menikah, sudah memiliki istri, bahkan sudah memiliki anak, sudah dewasa anaknya. Maka ini sangat membahayakan. Nah, kata pensyarah di sini umat, perkara akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengabarkan bahwa Ia mengampuni dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Semua itu kembali kepada Allah. Ini kalau apa umat? Kalau manusianya itu tadi tidak berbuat kesyirikan, kekafiran. Selama dia muslim, selama dia mukmin, maka sebesar apapun dosa yang dia bawa menjumpai Allah, Allah akan ampuni. Seandainya kata Rasulullah di dalam hadis Arba'in nomor 42 itu, lau ananas sama, meskipun dosamu itu sebanyak sebanyak buih di lautan atau membumbung hingga ke langit saking banyaknya, maka Allah akan mengampuni selama kalian datang tidak membawa kesyirikan.
Oh kalau gitu lanjut aja Ustaz kalau ada maksiat. Enggak. Karena lihat perhatikan gunung-gunung atau bukit-bukit itu mahat itu tersusun dari bebatuan-bebatuan kecil. Gunung yang besar itu tersusun dari apa? Bebatuan yang kecil. Dosa besar itu terjadi karena diawali apa? Hal-hal yang kecil. Innal jibala minal hasa. Oleh karena itu barang siapa yang menemui Allah sedang ia adalah ahli tauhid, maka ia berhak untuk diampuni. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan sebaliknya barang siapa yang menjumpai Allah menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Masuk nerakanya di sini umat bukan berarti singgah dulu di surga kemudian masuk ke neraka, sebagaimana orang mukmin singgah dulu di neraka kemudian baru ke surga. Enggak. Kalau non muslim mereka langsung dicemplungin ke neraka. Meskipun demikian, kita tidak menetapkan orang ini dengan surga dan orang itu dengan neraka. Maksudnya apa umat? Kalau kita memiliki tetangga non-muslim, taruhlah dia orang Nasrani ya. Nggak boleh kita mengatakan, kamu penghuni neraka di komplek ini. Dasar najis kamu. Nah, kayak ini tidak boleh. Karena dia masih hidup kan? Memungkinkan apa umat? Dia apa? Masuk ke dalam Islam. Memungkinkan dia bertobat. Maka jangan sampai ucapan kita terlontar untuk diri kita juga. Jika ia berhendak ia mengazab mereka, jika ia berhendak ia mengampuni mereka. Seandainya ia menimpakan azab kepada penduduk langit dan bumi, sungguh ia akan mengazab mereka sedang ia sedikit pun tidak berbuat zalim. Seandainya ia merahmati mereka, maka rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amalannya. Karena seberapapun banyaknya amalan mereka tidak akan menyamai nikmat dan rahmatnya kepada mereka. Seandainya umat kita mulai dari lahir sujud, salat, sedekah kepada Allah, itu tidak bisa membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Tidak bisa kita barter atau tukar menukar. La yadkhula ahadum minkumul jannah bi amalin. Tidak akan masuk surga di antara kalian dengan amalannya. Maksudnya adalah barter. Tukar menukar. Tapi amalan itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan kemurahannya kepadaku. Jadi surga yang diperuntukkan itu adalah minnatun ilahiyah wa fadlun minhu. Diangkat dulu Mahat, barangkali ada yang genting, ada yang darurat. Mungkin suaminya mau minta izin. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan rahmatnya, adapun amalan kita sangat terbatas untuk menjadi sebab keberhasilan kita. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh dan memperbanyak kebaikan, juga melarang dari keburukan. Karena Allah menginginkan kita itu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah bisa menjadikan seseorang itu baik dan buruk, tapi
manusia diberikan juga pilihan dalam kehidupan ini. Mau milih baik ataukah buruk. Kita tidak seperti robot yang dikontrol terus. Tidak juga seperti bulu yang terbang kemana arah angin bertiup. Enggak. Kita memiliki pilihan dalam hidup ini. Nah, pilihan itu adalah penentu kita di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun jika ia menemui Allah sedang hukuman had ini tadi apa umahat? Hukuman yang ada di dunia yang telah dibatasi oleh syariat. Telah ditegakkan atasnya, maka jika ia telah bertaubat dari dosanya, had tersebut menjadi kafarat baginya. Dalam artian umat, kalau dia sudah dipotong tangannya di dunia, ya sudah, nanti di akhirat nggak ada lagi hukuman. Dia sudah dirajam di dunia karena perbuatan zinahnya tadi, ya sudah di akhirat nanti sudah nggak ada lagi hukuman baginya. Yang jadi masalah di negara kita tidak menerapkan hukum hudud kan, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, qisas bagi pembunuh. Yang ada adalah hukuman apa umahat? Penjara ya, penjara. Lantas bagaimana? Ya sudah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula berinisiatif sendiri, potong tangan sendiri atau bunuh diri sendiri untuk qisas, enggak. Ini enggak boleh. Atau mungkin pergi ke daerah Nangro Aceh sana untuk melakukan had. Para ulama juga telah menjelaskan bahwa hukum ad tidak menjadi kafarat kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Karena banyak di sana umahat yang sudah mencuri dipotong tangannya tapi dia tetap lagi mencuri. Kenapa? Karena tidak ada taubat darinya. Kecuali bagi orang yang bertobat, sehingga siapa yang berzina misalkan lalu ia datang mengakui dosanya seraya berkata, tegakkanlah had atasku sebagaimana yang telah diperbuat oleh Ma'is dan Al-Ghamidiyah. Jika demikian, had tersebut adalah kafarat atau penghapus dosa-dosanya. Adapun barang siapa yang mengingkarinya sedang para saksi bersaksi bahwa ia telah berzina, lalu ia dirajam karena hal itu serta ia mengingkari dan tidak bertaubat, maka had tersebut tidak mencukupinya. Dia hukuman di dunia lepas, tapi hukuman di akhirat masih dia akan terima, dapati. Kenapa umahat? Karena tadi tidak bertaubat. Had tersebut hanya mencegah yang lain melakukan hal serupa, seperti itu pula sisa had yang ditegakkan di dunia tidak akan menjadi kafarat kecuali bagi yang bertaubat dari dosa tersebut, kemudian taubatnya menjadi baik. Nah, jadi ada hukuman yang disertai taubat, karena dari situ dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.